Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Lela selaku dosen manajemen dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Kisya Alivia Pangestika dengan NIM 6420751 dari kelas 641A11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Istilah leadership berasal dari serapan bahasa Inggris yang berarti kepemimpinan. Kata leadership memiliki kata dasar leader berarti pemimpin serta kata to lead yang keduanya mengandung beberapa arti yang saling berhubungan, yaitu bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran orang lain, membimbing, dan menggerakkan. Leadership adalah proses mempengaruhi orang untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Leadership merupakan sebuah kemampuan menggerakkan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Leadership merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi. Bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering diidentikan dengan perilaku kepemimpinan dari pimpinannya. Berikut definisi dan pengertian leadership dari beberapa sumber buku. Menurut Purwanto, 2007, leadership adalah permulaan dari suatu struktur atau prosedur baru untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran organisasi atau untuk mengubah tujuan-tujuan dan sasaran organisasi. Kedua, menurut Yakub, 1984, leadership adalah menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Yang ketiga, menurut Slamet, 2002, leadership adalah suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat suatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, menurut Rifai, 2004, leadership adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Baharudin dan Umiarso, 2012, leadership adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama, mengolaborasi, dan mengolaborasikan potensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur leadership. Leadership atau kepemimpinan memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pengikut atau followership. Adanya kepemimpinan ini disebabkan adanya pengikut atau followership seseorang menjadi pemimpin karena ada beberapa orang yang berkehendak untuk mengikuti, yaitu bertindak sesuai dengan keinginan pimpinannya. Yang kedua, tujuan. Kepemimpinan timbul karena adanya kepengikutan yang melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu, timbul kerjasama dan timbul pula pemimpin untuk mengaturnya. Yang ketiga, kegiatan mempengaruhi. Ini berarti bahwa seorang pemimpin dalam aktivitasnya membimbing, mengontrol, dan mengarahkan tindakan orang lain untuk menuju suatu sasaran tertentu. Menurut Fetzal DKK 2013, seorang leadership dalam suatu organisasi harus memiliki unsur dan kriteria tertentu sehingga layak disebut sebagai pemimpin, yaitu yang pertama, pengaruh.
Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya, yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Pengaruh itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. Yang kedua ada kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki seorang pemimpin. Tanpa itu, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan bersifat simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak merasa saling diuntungkan. Yang ketiga, wewenang. Wewenang adalah hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dan melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada karyawan oleh pemimpin apabila pemimpin terpercaya bahwa karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sehingga karyawan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu dicampur tangan dari segi sang pemimpin. Yang keempat ada pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh kekuasaan, power, dan wewenang tidak dapat dikatakan pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut dan berada di belakang yang memberi dukungan mengikuti apa yang dikatakan pemimpin. Fungsi-fungsi leadership. Menurut Baharudin dan Umiarso 2012, terdapat 5 fungsi pokok leadership atau kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, kapan, waktu memulainya, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi dapat pula dilakukan melalui arus sebaliknya, yakni dari orang-orang yang dipimpin kepada pemimpin yang menetapkan keputusannya dan memerintahkan pelaksanaannya. Hal ini berarti fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpangku tangan pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya, tetapi juga ikut dalam proses pelaksanaannya dalam batas-batas tidak menggeser dan mengganti petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya. Yang keempat ada fungsi delegatif. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat dipercayai orang lain agar sesuai dengan posisi atau jabatannya. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sifat dan syarat seorang leadership menurut Terry 2019. Seorang leadership atau pemimpin yang baik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka waktu yang panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya, mengingat kedudukannya dan fungsinya. Karena itu, kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin.
Yang kedua, memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari berprasangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya, ia harus tegas, konsekuen, dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri, dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Yang ketiga ada motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja, dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya. Yang keempat, kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik, secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Yang kelima, kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. Yang keenam, kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah pimpinannya. Yang ketujuh ada kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan managerial skill-nya. Namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga, karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan saat pelaksanaan tugas. Sedangkan menurut Indra Fahrudi 2006, leadership hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang mempunyai fungsi, peran, dan tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Adapun syarat yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang baik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, sehingga pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian, pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Pemimpin adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi mediator atau penengah, terlebih ketika konflik telah menjadi jurang pemisah antara komponen organisasi. Cukup sekian penjelasan materi tentang leadership dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.